Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang Tuhan sangat kasihi. Pagi hari ini kita akan lanjutkan perenungan kita dalam tema besar peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pada pagi ini kita akan menyoroti judul yang lain, yakni kehidupan di kota-kota besar. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa dan mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kembali pagi hari ini ketika Engkau memberikan kekuatan yang baru, membangunkan kami di pagi hari. Berkati dan urapi dengan roh-Mu sehingga kami boleh mengerti akan pengajaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi ini saya dasarkan pada satu ayat yang terdapat di dalam buku Kejadian pasal yang keempat ayat 17. Disebutkan demikian, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Demikian saudaraku ayat yang menjadi perenungan kita pada pagi ini, di mana kita pagi ini akan menyoroti sebuah fenomena dan tantangan dan harapan yang bisa kita lalui dalam kehidupan di kota-kota besar. Dan pagi ini saya akan menceritakan sebuah berita yang sangat viral tentunya, di mana diberitakan di berbagai media, dan salah satunya media itu menceritakan tentang dua orang yang meninggal dikeroyok ya oleh satu geng motor, namanya Eki dan Vina, yang terjadi pada beberapa waktu yang silam, di mana kejadian itu terus digali dan digali hingga akhirnya sekarang ketahuan sesungguhnya bagaimana orang itu meninggal dan bagaimana siapa orang yang melakukannya. Saudaraku, ini sudah terkubur beberapa tahun cerita ini, tetapi rupanya baru kini terungkap. Bagaimana terungkapnya mungkin bukan cerita yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini, tetapi kita mau menyoroti betapa hidup di perkotaan. Cerita yang tadi adalah salah satu yang terjadi di sebuah kota besar, tentunya di Cirebon. Dan kota-kota besar, kota dalam arti dalam ayat Alkitab tadi adalah sebuah kota didirikan oleh salah seorang keturunan dari Adam dan menunjukkan harapan, menunjukkan pencapaian yang ingin diraih oleh seseorang. Mendirikan kota pada zaman dahulu tentu saja berbeda dengan kota zaman sekarang. Kota zaman dulu selalu kota yang berbenteng, kota yang dilindungi oleh benteng. Dan tentu itulah batas-batasnya. Seseorang harus keluar masuk melalui pintu tertentu, pintu gerbang untuk keluar masuk kota. Tetapi mungkin sekarang ketika kita mau masuk ke Jakarta, dari kota Bandung atau ke Garut atau ke Tasikmalaya, tidak ada benteng yang harus kita lalui atau gerbang tertentu yang harus kita lalui. Dan kehidupan perkotaan ketika Alkitab mencatatkan ada sebuah kota yang didirikan, sebuah monumen untuk menunjukkan kehebatan manusia. Tapi saat yang sama ada banyak persoalan yang muncul. Dan saya ingin bagikan bahwa banyak catatan dalam tulisan atau artikel yang dibuat oleh para ahli untuk menunjukkan bahwa betapa kota itu membuat atau menumbuhkan berbagai persoalan hidup. Mulai dengan adanya dan atau banyaknya pengangguran, karena banyaknya orang tidak tertampung dalam kehidupan atau daya serap pekerjaan. Muncullah kemiskinan, muncullah polusi udara, pencemaran air, pencemaran udara. Dan di beberapa
sudut kota seringkali juga muncul sebuah pertanda ya bahwa ada polusi udara sekian dan kita bisa melihatnya. Muncul juga tentunya kebisingan, ketegangan mental, kriminalitas seperti yang baru saja saya ceritakan yang terjadi di kota besar Cirebon. Kemunculan kenakalan remaja, itulah geng motor salah satunya, seksualitas, dan lain sebagainya yang bila mana didaftarkan begitu panjang. Persoalan sosial, politik, berbagai persoalan bermunculan di kota-kota besar yang mungkin bagi kita yang tinggal di pedesaan tidak pernah terfikir ada kejahatan serupa seperti itu terjadi di pedesaan. Tetapi ini muncul oleh karena memang kepadatan penduduk yang luar biasa. Nah, kepadatan penduduk ini mari kita lihat beberapa contoh kota-kota besar di dunia. Kota-kota besar di dunia, satu kota saja bisa mencapai jutaan orang. Contoh yang paling padat di dunia adalah Tokyo, Jepang. Populasinya mencapai 37 juta orang ya, penduduk di sana. Yang kedua, kota Delhi di India. Ya, penduduknya mencapai 29 juta. Wah, banyak sekali, padat sekali tempat ini. Kota Shanghai di Cina, 26 juta. Di Sao Paulo, Brazil, penduduknya 21 juta. Mulai menurun ya. Nomor 5-nya adalah Meksiko. Penduduknya 21 juta, mirip dengan Sao Paulo, Brazil. Kairo, penduduknya kota ini 20 juta, kota yang cukup padat rupanya. Dhaka, ya kota Dhaka di Bangladesh, 20 juta penduduknya. Mumbai di India, 20 juta juga. Beijing, Cina, 20 juta. Dan Osaka, Jepang, penduduknya 19 juta. Wah, saudaraku, penduduk yang begitu padat di sebuah kota menimbulkan banyak persoalan-persoalan yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin kita bertanya, saudara, kalau kota di tempat kita tinggal, misalnya di Bandung, kita ini nomor berapa ya? Mungkin kita mengurut kepada kota yang dekat dengan kita, misalnya kota di Filipina ya, di Asia Tenggara ini yang paling padat rupanya adalah Manila ya, dengan mencapai penduduknya 14 juta orang ya. Dan di Indonesia yang terpadat tentu saja Jakarta, mencapai penduduk 11 juta lebih orang. Dan tentu ini adalah sebuah sensus yang sudah agak lama. Mungkin sekarang sudah mencapai 15 juta, boleh jadi ya. Dan kita menempati, atau Jakarta menempati peringkat yang ke-29 kota besar di dunia. Mungkin Bandung menyusul, barangkali sudah mencapai ya lebih daripada 5 juta ya. Apalagi mungkin tentu dengan pinggiran-pinggiran kotanya. Nah, saudaraku sekalian, dengan membuat urutan seperti ini, saya melihat kota-kota besar menyimpan berbagai persoalan dan menyimpan satu ledakan yang menjadi bahaya yang siap akan mengancam orang-orang yang tinggal di dalamnya. Apakah saudara akan tetap tinggal di kota-kota besar seperti itu? Apakah saudara yang saat ini berada di pedesaan sedang berusaha untuk pindah ke kota karena di perkotaan mungkin akan mendapat sesuatu yang lebih baik, sesuatu pendapatannya akan bertambah? Sebagian orang mungkin sedang berpikir begitu. Tapi saudaraku sekalian, pikirkanlah dahulu ketika saudara sedang memikirkan hal tersebut. Mari kita bawa pemikiran kita dalam sebuah perenungan terkait dengan kota-kota besar. Tulisan hamba Tuhan dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman menyebutkan pentingnya memikirkan kota-kota besar itu sebagai tempat tinggal kita. Disebutkan dalam kutipan buku itu, akibat kutukan Allah, Kain menyingkir dari rumah tangga ayahnya. Mula-mula dia memilih pekerjaan sebagai penggarap tanah. Dan sekarang dia membangun sebuah kota dan dinamainya menurut nama anak laki-lakinya yang tertua. Kejadian 4 ayat 17 seperti yang saya sudah baca tadi, yakni Henok.
Dia sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan, membuang janji akan Firdaus yang dipulihkan, untuk mencari harta dan kesenangannya di bumi di bawah kutuk dosa. Dengan demikian berdiri sebagai pemimpin golongan besar manusia yang menyembah ilah dunia ini. Saudaraku sekalian, pertempatan saya melayani di sebuah gereja di Bandung ini, dan salah satunya saya melayani pelayanan ke anak-anak jalanan. Dan ketika saya berbincang dengan kelompok mereka dan kami asuh, ya memberikan berbagai keperluan mereka yang kami sanggup lakukan. Dan ketika perbincangan lebih dalam lagi, saya mendapati bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang punya masalah dengan keluarga mereka, masalah dengan orang tua mereka. Ada percecokan yang tidak terselesaikan dan mereka melarikan diri dari orang tuanya. Entah pergi kemana, yang penting keluar dari rumah. Dan ketika di luar rumah tidak ada yang mendukung secara finansial, kebutuhan mereka sangat mendesak dan tidak ada yang memberikannya, ya terpaksalah mereka tinggal di pinggir jalan. Baik sepanjang hari tentunya, sepanjang malam mereka harus tinggal di pinggir jalan dengan seadanya. Dan saudaraku sekalian, bertahun-tahun mereka demikian hidupnya. Dan mereka merasa menderita tentunya. Tetapi saudaraku sekalian, ada sesuatu yang aneh muncul. Ketika kami melihat penderitaan itu, kami mencoba menyewakan satu rumah kontrakan untuk mereka tempati dan mereka bisa nyaman di sana. Tetapi ketika beberapa waktu kemudian, saya datang mengunjungi mereka, melawat mereka. Saya tidak mendapati rumah itu diisi. Mungkin mereka sudah berangkat. Dan saya mungkin berpikir lagi, mungkin besok-besok saya akan mengunjungi mereka lebih pagi lagi. Dan ketika saya kunjungi, mereka juga tidak ada di tempat. Rupanya mereka sudah pergi dari rumah itu. Saya coba jalan-jalan lagi ke pinggiran jalan, di mana mereka biasa mencari nafkah, dengan memungut berbagai barang-barang rongsokan yang mungkin bisa dijual kembali. Dan ketika saya menemukan mereka dan kemudian bertanya lagi, mengapa kalian tidak tinggal di rumah yang kami sediakan? Jawabannya sungguh mengagetkan, saudara. Mereka mengatakan, Pak Pendeta, kami lebih nyaman dan lebih betah tidur di pinggir jalan, di pinggiran toko. Wah, saya sungguh kaget mendengar jawaban ini. Karena kita pikir akan lebih nyaman kalau tinggal di rumah yang kita sewakan. Tetapi jawaban itu menunjukkan bahwa mereka sekarang sudah menikmati sesuatu yang sesungguhnya tidak nyaman. Mereka katakan, kalau makan ada banyak orang yang suka ngasih makan. Minum, tinggal minum juga. Banyak orang yang kasih minum. Kalau saya di sana tidak perlu pikirkan listrik, tidak perlu menyapu, dan tidak perlu mengepel, tidur tinggal tidur. Jadi saudaraku sekalian, kehidupan seperti itu dianggapnya lebih nyaman. Jadi dunia sungguh terbalik, saudaraku sekalian. Itulah mental yang dalam kehidupan di perkotaan membuatnya terbalik, saudaraku sekalian. Dan banyak orang yang tinggal di perkotaan ini mempunyai mental yang seketika mereka datang tidak demikian. Tetapi sudah membalikkan kenyataan dan kerinduan mereka yang sesungguhnya. Mari kita lihat kutipan-kutipan selanjutnya. Untuk sementara keturunan Nuh terus menetap di antara gunung-gunung di mana bahtera itu terdampar. Sementara jumlah mereka bertambah banyak, kemurtadan segera membawa mereka kepada pemisahan. Mereka yang ingin melupakan khalik mereka dan melepaskan ikatan hukumnya, merasa terganggu terus-menerus dengan pengajaran dan keteladanan teman-teman mereka yang takut akan Allah. Dan selang beberapa waktu mereka memutuskan untuk berpisah dari penyembah-penyembah Allah itu. Maka mereka mengembara ke lembah Sinear di tempat sungai Efrat. Disinilah mereka memutuskan untuk membangun sebuah kota, dan di kota itu sebuah menara yang sangat tinggi untuk membuatnya keajaiban dunia. Ya, tentu kita mengenal cerita ini, Menara Babel yang dimaksudkan. Dan saudaraku sekalian, kita lihat catatan yang diinspirasikan Tuhan ini juga tepat sekali, saudaraku sekalian. Mereka itu terganggu di kehidupan yang normal, di kehidupan yang menuruti akan perintah Tuhan. Aturan-aturan itu membatasi kehidupan mereka,
Mereka ingin bebas, keluar dari lingkungan mereka, keluar dari rumah orang tua mereka, ingin bebas sebebas-bebasnya. Di dunia yang bebas itu ternyata juga tidak bebas. Ada banyak aturan-aturan yang mengikat mereka. Dan kota-kota besar, kota-kota yang dimaksudkan tadi adalah kota-kota yang menyimpan persemaian kejahatan. Kutipan itu juga mengingatkan kita, mengejar kesenangan dan hiburan berpusat di kota-kota besar. Banyak orang tua yang memilih sebuah kota sebagai tempat tinggal anak-anaknya, berpikir untuk memberikan kepada mereka keuntungan-keuntungan yang lebih besar, menemui kekecewaan dan terlalu terlambat menyesali kesalahan mereka yang mengerikan itu. Kota-kota besar sekarang ini dengan cepat menjadi seperti Sodom dan Gomora. Banyaknya hari libur mendorong kemalasan. Ya, banyak orang ingin banyak tanggal merahnya, tetapi ternyata bukan untuk refreshing dalam arti dari kepenatan pekerjaan, tetapi bahkan mendorong kemalasan, ya, berleha-leha. Rekreasi yang menarik yang ingin dicapainya juga mengunjungi tempat pertunjukan, pacuan kuda, perjudian, minum minuman keras, dan bergembira ria. Ya. Itu merangsang setiap nafsu sampai ke puncaknya. Orang-orang muda terseret arus kepopuleran. Luar biasa, saudaraku sekalian. Betapa kita perlu jauh lebih waspada sekarang ini daripada ketika catatan ini dituliskan. Terang sudah diberikan kepada kami, sang penulis daripada peristiwa zaman ini, bahwa kota-kota besar akan dipenuhi dengan kekacauan, kekerasan, serta kejahatan, dan bahwa semua perkara ini akan meningkat sampai pada akhir sejarah dunia. Di seluruh dunia, kota-kota besar menjadi tempat bersemainya kejahatan. Di segala segi terdapat pemandangan dan suara-suara kejahatan. Di mana-mana ada penggodaan seksual dan pemborosan. Apa yang saya ceritakan di awal tentang dua orang muda yang dihabisi, dihajar sampai mati oleh sebuah geng motor, itu sesuatu yang mungkin sudah lama terkubur berita-berita ini, tetapi sungguh cerita-cerita ini adalah salah satu cerita dari sekian banyak cerita atau berita yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentunya sekarang ini sedang terjadi hukuman-hukuman bagi kota-kota besar. Dan bila mana ada nubuatan bahwa Tuhan akan menghukum kota-kota besar, kota-kota yang menyimpan kejahatan tadi, seperti Sodom dan Gomora. Tetapi, saudaraku sekalian, sebelum Tuhan menghukumnya, ternyata juga kota-kota itu sudah hancur oleh kejahatan mereka sendiri, oleh kejahatan orang-orang itu sendiri. Mungkin, saudaraku sekalian, seperti yang kita lihat sekarang ini, bila mana peperangan terjadi, bila mana perang politik juga terjadi, perang dingin terjadi, tidak harus Tuhan menghukum mereka. Ya, ternyata mereka sudah menghancurkan diri mereka sendiri dengan kekacauan, dengan peperangan, dengan berbagai senjata yang menghancurkan gedung-gedung besar dan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kita. Beberapa kota ya bahkan menjadi gedung-gedung menjadi abu dalam sekejap mata. Apakah itu terjadi sekarang ini? Sudah terjadi, saudaraku sekalian. Kita mungkin bingung pada waktu membacanya pada waktu zaman-zaman dulu, karena tulisan ini ditulis sudah cukup lama, 100 tahun lebih. Tapi menubuatkan tentang gedung menjadi abu sudah terjadi saat ini. Saya sudah melihat struktur-struktur bangunan yang paling mahal yang dibangun dan dimaksudkan untuk tahan api, dan sebagaimana Sodom musnah oleh api pembalasan Allah, demikianlah gedung-gedung yang dibanggakan ini menjadi abu. Monumen-monumen kehebatan manusia yang dipuja-puja akan diremukkan jadi abu, bahkan sebelum kebinasaan besar yang terakhir menimpa dunia ini. Lihat saudaraku nubuatan ini, tulisan yang diilhamkan Tuhan ini, betapa menunjukkan
Ketika contoh saja gedung kembar di Amerika, tidak harus menunggu kebinasaan besar yang datang dari Tuhan. Ternyata manusia sendiri saling menghancurkan. Gedung yang sehebat itu hanya menunggu beberapa detik saja untuk hancur menjadi debu. Saudaraku sekalian, maka demikian apa yang akan terjadi ini. Bahkan saudaraku sekalian, kota-kota besar yang sekarang ini kita tempati, mungkin karena saya berada di kota Bandung yang barangkali merasa lebih baik daripada kota besar yang lainnya, tetapi mungkin saya tidak tahu ada banyak kejahatan lainnya yang tersimpan di kota Bandung ini. Maka kita harus jauh lebih waspada, saudaraku sekalian. Dan bila mana kita melihat, ya, ada banyak iring-iringan di kota-kota besar. Iring-iringan geng motor, iring-iringan serikat buruh, iring-iringan partai politik, dan semua iring-iringan ini selalu memadati jalan-jalan di kota besar. Dan hal ini menjadi penghalang, menjadi problem besar dalam hidup kita. Dan saya ingin bacakan satu kutipan yang menubuatkan hal ini, yang pada waktu itu belum ada iring-iringan seperti itu, serikat-serikat seperti itu. Ya. Dalam kutipan itu disebutkan, dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, setan sedang sibuk bekerja di kota-kota kita yang ramai. Pekerjaannya itu terlihat dalam kekacauan, pertentangan dan perselisihan antara buruh dan majikan, dan kemunafikan yang telah merasuk ke dalam gereja-gereja. Keinginan daging, kesombongan mata, pameran, sifat mementingkan diri, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan, dan kekerasan yang digunakan untuk memaksa orang-orang bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan serta serikat-serikat, mengikat diri mereka dalam berkas-berkas yang akan dibakar dengan api besar akhir zaman. Semua ini adalah pekerjaan dari kaki tangan iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin inilah hal yang boleh saya bagikan dalam menunjukkan apa yang sedang dan akan terjadi terus di kota-kota besar, sehingga kita perlu mempertimbangkan kembali untuk tetap tinggal di perkotaan. Sekalipun Tuhan mengingatkan bahwa jangan terburu-buru meninggalkan kota besar itu, karena ada umat Tuhan yang harus dijangkau. Itu sebabnya ketika Tuhan masih izinkan kita berada di kota-kota, kita dipanggil untuk memberitakan kabar keselamatan. Kabar yang akan membawa kita semua dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang akan siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah perenungan kita pagi ini. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang pagi ini kami boleh mengingat dan merenungkan betapa hidup di tengah-tengah perkotaan ada banyak ancaman yang kami harus waspada dan terus bergantung pada Tuhan. Roh Kudus yang Kau janjikan, biarlah menjadi bagian kami untuk membimbing dan melihara kami. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang hari Sabat ini kami boleh berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Mohon berkat untuk saudara kami yang saat ini mungkin dalam lemah iman, teguhkan dan kuatkan saudara kami ini. Berkati mereka yang sakit oleh karena fisik mereka lemah dan mungkin sudah cukup lama menderita sakit, Tuhan. Kami mohon jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penyembuh kami yang ajaib. Amin. Isa mau datang segera, nyanyi musafir dan pujikanlah, Isa mau datang segera, datang segera, datang segera.